teman-teman, saya Safira Rizna Naifa, mahasiswi Kesehatan Masyarakat UNES, telah melaksanakan PKL SKM Penggerak selama 4 bulan. PKL SKM Penggerak ini dilaksanakan di 3 lokus, yaitu lokus institusi di Dinas Kesehatan Kota Semarang, lokus masyarakat di Kelurahan Mangunsari, dan lokus sekolah di MI Al-Islam Mangunsari 02. PKL SKM Penggerak yang saya laksanakan di lokus institusi bertempat di Dinas Kesehatan Kota Semarang, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya divisi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung. Tahapan siklus pemecahan masalah kesehatan diawali dengan analisis situasi, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi, analisis, dan prioritas masalah kesehatan. Setelah itu dilanjut dengan identifikasi, analisis, dan prioritas penyebab masalah kesehatan. Serta melakukan identifikasi, analisis, dan prioritas pemecahan masalah kesehatan. Setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya, didapatkan hasil untuk melaksanakan program perancangan dashboard kunjungan rumah pasien pneumonia balita Kota Semarang. Pembuatan dashboard ini dengan harapan mempermudah penyebaran informasi data kunjungan rumah pasien pneumonia kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu, adanya dashboard ini memudahkan pencarian data cakupan kunjungan rumah pasien pneumonia berdasarkan tanggal dan wilayah. Tahap terakhir yaitu advokasi kepada stakeholder di Dinas Kesehatan Kota Semarang, yaitu dengan menyampaikan program yang sudah dijalankan berupa hasil, implikasi, dan rekomendasi kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pada lokus masyarakat, saya melaksanakan PKL SKM Penggerak di Kelurahan Mangunsari, Kota Semarang. Berdasarkan penentuan prioritas masalah kesehatan di lokus institusi, didapatkan prioritas masalah kesehatan yang diangkat yaitu pneumonia balita. Maka dari itu, selanjutnya dilakukan identifikasi, analisis, dan penentuan prioritas penyebab masalah kesehatan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi, analisis, dan penentuan prioritas pemecahan masalah kesehatan. Berdasar hasil prioritas pemecahan masalah kesehatan, disusunlah rencana kegiatan optimalisasi program stop pneumonia balita dengan sasaran kader PKK. Kegiatan ini dilaksanakan di RW 4 Kelurahan Mangunsari, Kota Semarang. Dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan stop pneumonia dengan melakukan 4C, yaitu ASI, nutrisi, imunisasi, dan ventilasi sebagai upaya pencegahan pneumonia pada balita. Harapannya, kegiatan ini dapat dijalankan di bulan berikutnya dengan materi-materi pencegahan pneumonia yang lain. Tahap akhir yaitu advokasi kepada stakeholder di Kelurahan Mangunsari berupa permasalahan kesehatan, hasil, dan implikasi serta masukan kepada Kelurahan Mangunsari. Pada lokus sekolah, saya melaksanakan PKL SKM Penggerak di MI Al-Islam Mangunsari 02 Kota Semarang. Tahap pertama yang dilaksanakan di lokus sekolah yaitu identifikasi, analisis, dan penentuan prioritas penyebab masalah kesehatan. Setelah itu,
Dilanjut dengan identifikasi, analisis, dan penentuan prioritas pemecahan masalah kesehatan. Dalam rangka pencegahan pneumonia, dirancang program edukasi tentang bahaya merokok yang merupakan salah satu faktor risiko pneumonia. Edukasi tentang bahaya merokok ini dengan sasaran kelas 5A, 5B, 5C, MI Al-Islam Mangunsari 02. Pelaksanaan intervensi edukasi bahaya merokok ini dimulai dengan pretest, penampilan video bahaya merokok, penyampaian materi inti tentang bahaya merokok, serta pelaksanaan post-test. Selain itu, juga dilaksanakan pemilihan duta anti merokok dengan harapan ke depannya duta anti merokok ini bisa menjalankan perannya sebagai agen perubahan bahaya merokok di sekitar MI Al-Islam Mangunsari 02. Tahap terakhir yaitu advokasi kepada stakeholder di MI Al-Islam Mangunsari 02 berupa hasil, implikasi, serta masukan kepada pihak MI Al-Islam Mangunsari 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Mianso, saya pembimbing 2 mahasiswa UNES, satu Silvi, yang satu namanya Krisna. Keduanya dari UNES, dari peminatan epidemiolog. Terkait dengan MBKM di tempat kami sangat bermanfaat karena kami bisa melihat kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan pada saat implementasi di bidang pekerjaan. Kemudian beberapa kendala yang kami hadapi adalah bahwa karena banyaknya pekerjaan sehingga kami tidak bisa full membantu adik-adik dalam upaya peningkatan kompetensi. Jadi lebih banyak adik-adik bisa berkreasi sendiri atau bertanya atau mencari waktu senggang di saat kami sedang tidak begitu pada pekerjaan, atau teman-teman MBKM ini mengikuti kegiatan atau aktivitas kami sehingga nanti secara aktual bisa langsung mengaplikasikan kemudian membandingkan dengan teori yang ada. Saran-saran yang bisa kami sampaikan adalah kampus bisa membekali lagi mahasiswa. Yang pertama terkait dengan kemampuan untuk menganalisa. Jadi di tempat kami itu banyak sekali data yang belum teranalisa. Kemampuan teman-teman epidemiolog ini diperlukan untuk membantu kami menganalisa secara cepat. Kemampuan membuat desain pengumpulan data tools yang baik supaya nanti data terkumpul bisa langsung teranalisa. Karena itu beberapa yang kami lihat dari banyak mahasiswa yang MBKM tempat kami masih banyak kekurangan di sisi itu. Di sisi yang lain mungkin mengembangkan keterampilan pendukung yang ada seperti aplikasi mungkin, atau mungkin kemampuan komunikasi yang baik. Prinsipnya adalah sudah banyak manfaat yang kami dapat, kemudian tetapi masih ada celah untuk kita selalu memperbaiki kualitas. Kemudian harapan kami ke depan kualitas ini bisa lebih ditingkatkan dan bisa variatif di banyak hal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Selamat Istri. Saya di MI Al-Islam Mangunsari 2 selaku guru kelas 5C dan pengurus UKS MI Al-Islam Mangunsari 2.
manfaat PKL SKM penggerak itu sangat bermanfaat sekali untuk bagi program UKS yang ada di MI Al-Islam Mangunsari 2 karena sangat membantu kepada kami untuk bersosialisasi kepada siswa-siswi MI Al-Islam Mangunsari tentang haid untuk wanita. Yang kedua yaitu tentang reproduksi wanita, bahayanya merokok, dan PHBS, bahayanya merokok bagi siswa. Untuk anak-anak sekarang kan pada tahu cara merokok bagaimana, itu harus dicegah dengan cara yang pertama memberikan sosialisasi kepada mereka agar mereka tidak merokok. Karena apa? Merokok itu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain juga, makanya dia harus dikasih pengetahuan tentang merokok. PHBS kemarin ada tentang cuci tangan, jadi membiasakan kepada siswa-siswi untuk mencuci tangan. Kan biasanya siswa-siswi dia bisa pegang apa, tapi dia lupa untuk cuci tangan. Sebelum makan juga harus cuci tangan, makanya mbak-mbak juga menyediakan sabun untuk mencuci tangan. Terus kendala yang dialami, kendalanya waktu mungkin ya untuk bersamaan dengan pembelajaran yang di kelas, tapi tidak mengganggu untuk siswa-siswa. Kita bisa memberikan waktu kepada mbak-mbak PKL untuk bersosialisasi kepada siswa-siswi. Sarannya untuk mbak-mbak PKL SKM penggerak, semoga bisa dilakukan sosialisasi lagi di sekolah kami MI Al-Islam Mangunsari 2 kepada siswa-siswi MI Al-Islam Mangunsari 2. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suryani, warga SDN Mangunsari. Saya selaku kader di Mangunsari. Ya, manfaat dari adanya PKL SKM UNES ini saya kira sangat bermanfaat dan membantu kader dalam penyampaian informasi tentang kesehatan dan bagaimana cara penanggulangannya agar masyarakat lebih tahu tentang masalah kesehatan di masyarakat. Dalam kegiatan PKL ini memang ada kendalanya, salah satunya memang sinkron waktu dalam penyampaian atau bertemu dengan masyarakat karena kesibukan masing-masing dari masyarakat. Selain waktu yang menjadi kendala, yang lain adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat atau kepedulian masyarakat tentang kesehatan. Untuk saran dan masukan untuk PKL SKM ini mungkin kedepannya lebih meneliti lagi masalah kesehatan yang ada di wilayah setempat dan mencari solusi atau masukan ke masyarakat apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk PKL-SKM UNES ini. Semoga kedepannya diberikan kesuksesan, ilmunya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kedepannya intinya sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, selama 4 bulan ini saya telah melaksanakan PKL SKM penggerak di 3 lokus, yaitu lokus institusi di Dinas Kesehatan Kota Semarang, lokus masyarakat di Kelurahan Mangunsari, dan juga lokus sekolah di MI Al-Islam Mangunsari 02. Dengan adanya PKL SKM penggerak ini, saya dapat belajar berbagai hal mengenai bidang keilmuan saya, yaitu kesehatan masyarakat. Yaitu dari ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di bangku perkuliahan, dapat saya praktikkan langsung ke masyarakat. Selain itu, saya juga mendapat pengetahuan dan juga pengalaman baru untuk praktik langsung di lapangan. Saya juga menjadi terbiasa berpikir kritis untuk menghadapi permasalahan dan berbagai tugas yang diberikan di lokus institusi. Di lokus masyarakat sendiri, saya mendapat pengalaman baru untuk bersosialisasi dengan masyarakat, berdiskusi bersama, dan terus-menerus belajar untuk mencari cara terbaik agar tersampaikannya informasi kesehatan secara efektif.
Di Lokus Sekolah, saya mendapatkan pengalaman dalam menerapkan promosi kesehatan yang baik untuk sasaran anak sekolah dengan alat, bahan, dan cara yang tepat agar nantinya sasaran dapat melaksanakan perilaku kesehatan yang sudah saya sampaikan. Hambatan saya selama PKL SKM Penggerak ini yaitu saat proses analisis situasi, karena pada tahap ini mahasiswa dituntut untuk maksimal dalam menggali informasi dari stakeholder. Selain itu, mahasiswa juga harus peka terhadap masalah kesehatan yang ada. Hambatan yang kedua yaitu saya harus tetap bijak dalam membagi waktu antara lokus institusi, lokus masyarakat, dan juga lokus sekolah, dan di sisi lain saya harus tetap fokus dengan tugas akhir. Saran untuk Prodi Kesehatan Masyarakat, semoga program PKL SKM Penggerak ini dapat dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya dengan inovasi-inovasi terbaru agar mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat dapat mempraktikkan secara langsung ilmu-ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan sebelum terjun di dunia kerja. Kemudian, semoga kedepannya Prodi Kesehatan Masyarakat dapat mempersiapkan kegiatan PKL SKM Penggerak ini dengan matang agar seluruh mahasiswa mendapatkan informasi yang tepat di awal sebelum PKL dilaksanakan.